Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian senantiasa sehat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa bersama terlebih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menyebutkan sifat-sifat magnet. Kemudian, yang kedua, dapat mengetahui fungsi petunjuk pengisian formulir. Masih ingatkah kalian tentang cerita Edo dan teman-temannya yang mengunjungi stand ASEAN, stand pameran ASEAN ya? Di sana itu terdapat beberapa stand, dan ketika anak-anak mengikuti lomba dan memenangkan lomba, mereka mendapatkan hadiah cindramata. Ini adalah contoh beberapa cindramata yang terbuat dari bahan magnet. Apakah di antara kalian ada yang punya? Misalnya yang biasa dipasang di pintu kulkas itu loh anak-anak. Coba dicari dulu ya. Jika kalian di rumah memiliki magnet, silahkan kalian paling tidak mengumpulkan 2 magnet ya. Kemudian kalian dapat melakukan percobaan seperti yang ada di buku paket halaman 26. Untuk mengetahui sifat-sifat magnet, kalian memerlukan bahan berupa sepasang magnet, kemudian sebuah peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Selanjutnya, ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Kalian dekatkan saja kedua magnet yang kalian miliki. Kemudian kalian ubah posisinya, dekatkan lagi. Berikutnya, dekatkan magnet ke penjepit kertas, dekatkan magnet ke kertas, ke pensil, peniti, dan pulpen. Kemudian letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Coba apa yang terjadi anak-anak? Ternyata ketika 2 buah magnet didekatkan, itu bisa terjadi 2 hal ya anak-anak. Yang pertama, bisa saling tarik-menarik atau bisa juga saling tolak-menolak. Artinya bahwa magnet itu memiliki gaya tarik. Kemudian yang kedua, kenapa bisa terjadi tarik-menarik dan tolak-menolak? Karena magnet itu memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutubnya sama, maka akan terjadi tolak-menolak, dan ketika kutubnya tidak senama, maka akan terjadi tarik-menarik. Kemudian dari hasil percobaan, magnet yang didekatkan ke penjepit kertas, kemudian ke peniti, ke pensil atau pulpen, itu ada beberapa benda yang dapat ditarik. Nah, artinya magnet itu memiliki sifat dapat menarik benda-benda tertentu. Dan pada percobaan yang terakhir, ketika kalian meletakkan satu magnet di atas kertas dan magnet yang lainnya di bawah kertas, ini menunjukkan bahwa sifat magnet dapat menembus benda-benda dengan ketebalan tertentu. Selanjutnya, masih ingatkah kalian bahwa Edo itu mengikuti suatu lomba di pameran ASEAN, dan saat sebelum mengikuti lomba mereka harus mengisi formulir terlebih dulu. Namun anak-anak, ada hal yang harus diperhatikan sebelum mengisi formulir, yaitu membaca petunjuk pengisian formulir.
Sekarang kalian perhatikan ya, ini salah satu contoh petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. Sedangkan ini adalah formulir yang harus diisi berdasarkan petunjuk yang tadi sudah kalian baca ya. Coba kalian cermati, ada apa saja dalam formulir tersebut? Jika tidak jelas atau kurang jelas, kalian juga dapat membacanya langsung pada buku siswa di halaman 28 dan halaman 29. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian tadi mencermati petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN, kemudian kalian juga mencermati formulir pendaftaran Klub Sahabat Pena Siswa-siswi negara ASEAN. Yuk sekarang kita bersama-sama menjawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Nah, perlu adanya petunjuk untuk pengisian formulir itu karena sebagai petunjuk ya bagi si pengisi formulir. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Masih ingat ya tadi apa saja yang ada dalam formulir yang sudah kalian cermati? Yang pertama itu ada tentang identitas diri, kemudian ada tujuan mengisi suatu formulir atau kegiatan ya, kemudian yang terakhir ada nama dan tanda tangan. Soal berikutnya, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Nah, alamat ini perlu ditulis dengan lengkap agar mudah untuk ditemukan. Jadi kalau orang lain menemukan alamat kita ya, mereka dapat menemukan rumah kita. Begitu ya anak-anak. Pertanyaan nomor 4. Apa yang terjadi jika alamat yang kita tuliskan itu tidak lengkap? Nah, apa yang akan terjadi anak-anak? Tentunya orang lain itu akan sulit ya untuk menemukan rumah kita. Begitu ya anak-anak. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Nah, formulir ini perlu kita cantumkan kode posnya ini agar kode pos itu akan menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat. Demikian ya anak-anak. Coba untuk tugasmu hari ini, yang pertama, tuliskan kembali sifat-sifat magnet di buku tulismu. Tadi kan Bu Guru sudah menayangkan ya, ada beberapa sifat-sifat magnet, kamu tuliskan kembali di bukumu. Kemudian yang kedua, jelaskan apa fungsi dari petunjuk pengisian formulir. Untuk tugasnya dikumpulkannya besok kalau kalian sudah masuk sekolah. Demikian ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam Bu Guru menyampaikan materi, Bu Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan Bu Guru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.